Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Yang disampaikan oleh Gus Halim itu adalah final. Kemudian yang ada di kita, yang ada di bawah beliau, di bawah kepemimpinan beliau adalah menjabarkan supaya tugas-tugas dan keputusan dari Gus Halim itu bisa diimplementasikan di lapangan. Jadi posisinya seperti itu, dan kemudian kalau kita lihat di halaman 136 di surat keputusan Menteri Desa 40 2021 itu di situ tertulis bahwa di nomor 18 tenaga pendamping profesional satu jenjang di atasnya wajib memberikan evaluasi kualitatif terhadap laporan bulanan tenaga pendamping profesional dan dimasukkan ke dalam daily report pendamping desa. Penilaian tersebut bersifat tertutup, hanya bisa diketahui oleh menteri atau pejabat yang diberikan kewenangan. Tentu saja untuk contoh pada pagi hari ini kita akan melihat contohnya gitu, yang sengaja diambil contoh yang baik supaya bisa dipraktekkan lebih lanjut. Kemudian evaluasi kualitatif itu terdiri dari 5 aspek dan masing-masing memiliki nilai atau skor 0 sampai 20 sehingga totalnya adalah 100. Yang pertama, pandangan dari supervisor atau pendamping di atasnya ini terhadap pendamping di bawahnya tentang loyalitas terhadap pekerjaan. Berikutnya adalah evaluasi terhadap apakah ada inisiatif atau inovasi. Yang pertama, kenapa loyalitas terhadap pekerjaan? Ini berdasarkan hasil kajian bahwa ternyata yang dibutuhkan dari kerja-kerja pendampingan itu memang loyal terhadap pekerjaannya, yaitu loyal untuk selalu memberdayakan masyarakat desa. Jadi karena itu kemudian menjadi aspek yang harus dinilai, dan Gus Halim menyampaikan tidak semua hal dikuantifikasi gitu. Dan kemudian ada sebagian yang memang harus kualitatif supaya mempercepat sekaligus menunjukkan semacam validasi gitu terhadap kerja-kerja pendampingan. Jadi kalau ada yang bertanya apakah kemudian kita yakin dengan hasil dari daily report, misalnya ada yang menanyakan seperti itu. Salah satu petunjuknya adalah yaitu apakah hasil dari evaluasi kualitatif. Makanya kemudian ada evaluasi kualitatif seperti ini. Jadi itu salah satu cara untuk menunjukkan apakah sudah dicek kembali, perihal hasil-hasil dari daily report. Karena memang yang namanya daily report itu adalah bagian dari social engineering, dan yang namanya social engineering itu tentu saja tergantung kepada bagaimana kita memperlakukan. Makanya sejak awal itu kami sampaikan jangan ragu kalau sampai ada yang menyalahi kode etik seperti memberikan informasi palsu di dalam daily report, maka itu masuk dalam kode etik, maka harus segera dilaporkan, harus segera disidang, dan harus segera diberi keputusan, sehingga dengan demikian trust terhadap laporan-laporan pendamping itu kemudian meningkat. Memang polanya harusnya seperti itu. Kemudian jadi tadi soal loyalitas. Yang kedua soal inisiatif dan inovasi. Kita mengetahui bahwa salah satu penekanan terhadap pendampingan di masa Gus Halim ini
penekanannya adalah peningkatan kapasitas. Jadi selalu itu pasal ya, pasal yang memang. Halo Gus, audionya naik turun. Jadi Gus Salim menekankan mengenai peningkatan kapasitas mandiri atau kemudian ke email inovasi pendamping @kemendesa.go.id. Jadi memang ini adalah inovasi ini adalah hal-hal yang memang sangat dibutuhkan saat ini, dan kita yakin akan meningkatkan inovasi, dan inovasi itu akan lebih berguna bagi warga desa. Kemudian yang ketiga, perluasan jaringan kerjasama. Baru kemarin kita diskusikan bahwa salah satu ciri utama dari pendampingan yang sesuai dengan Undang-Undang Desa itu memang harus memiliki jaringan kerja yang luas. Jadi kapasitas untuk bisa menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Jadi pendamping-pendamping yang inovatif kita ketahui selalu memiliki jaringan yang sangat kuat, bersedia untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pendampingan, misalnya dalam rangka pelatihan kepada masyarakat gitu. Dan memang di dalam Undang-Undang Desa kita mengetahui, kemarin kita bahas bahwa pemberdayaan versi Undang-Undang Desa itu condong kepada pemberdayaan versi jaringan. Jadi di situ yang bisa memiliki jaringan kerja lebih luas, maka dia relatif akan lebih menguasai wilayahnya. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.